Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Coba, siapa di sini yang sudah sarapan? Ayo acungkan tangannya. Hebat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa kita biasakan sarapan terlebih dahulu ya, supaya ketika mengikuti pembelajaran kita bisa lebih konsentrasi. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Oke? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, sebelum Bu Guru memulai pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan seperti biasa, jangan lupa absen di grup WhatsApp yang telah disediakan ya. Baiklah anak-anak sekalian, meski kita belajar dari rumah, bukan berarti kita bermalas-malasan ya, tapi kita harus tetap selalu belajar dan disiplin. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan serta kesehatan kalian semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita tepuk semangat dulu ya, supaya lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Oke? Tepuk semangat! Semangat! Nah, anak-anakku sekalian, Ibu ingin bertanya, siapa yang pernah membaca atau mungkin menulis teks eksplanasi? Apakah teks eksplanasi itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tentu saja, karena teks eksplanasi memuat suatu informasi secara detail. Namun, teks eksplanasi ada kalanya memuat data-data yang cukup lengkap sehingga teksnya menjadi panjang. Nah, jika kita ingin menyajikan gagasan-gagasan sekaligus bagian-bagian penting dari teks ini, agar kita lebih cepat paham, kita bisa merangkumnya menjadi sebuah ringkasan. Nah, sudah ada tidak yang pernah membuat ringkasan? Mungkin kalian sudah pernah membuat ringkasan sebelumnya. Namun, pernah tidak kalian membuat ringkasan teks eksplanasi sebelumnya? Oleh karena itu, pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai cara meringkas sebuah teks eksplanasi. Nah, sebelum meringkas teks eksplanasi, pada kalanya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu teks eksplanasi. Nah, jadi teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan berbagai fenomena alam yang terjadi di sekitar kita, baik itu sosial maupun budaya. Jadi, teks eksplanasi disebut juga sebagai teks penjelasan. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai teks eksplanasi, mari kita bersama-sama menonton video yang Ibu tampilkan. Simak baik-baik ya. Halo sahabat belajar, kali ini saya akan membagikan materi mengenai teks eksplanasi pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Nah, dari pengertian teks eksplanasi ini, maka kita dapat mengetahui apa sih fungsi dari teks eksplanasi tersebut. Baiklah, fungsi dari teks eksplanasi adalah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dari teks eksplanasi, maka selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana susunan dari teks eksplanasi tersebut.
Susunan atau komponen dari teks eksplanasi terdiri atas yang pertama, pernyataan umum atau pembukaan. Kemudian yang kedua, deret penjelas atau penjelasan. Dan yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan. Nah, bagaimana pengertian dari masing-masing susunan atau komponen dari teks eksplanasi ini? Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah pernyataan umum atau pembukaan. Dalam pernyataan umum atau pembukaan, biasanya berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan dalam teks eksplanasi tersebut. Selanjutnya, susunan yang kedua adalah penjelasan atau isi. Dalam penjelasan atau isi, atau dalam bagian ini, berisi tentang urutan atau uraian tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Dan susunan teks eksplanasi yang terakhir adalah penutupan atau kesimpulan. Pada bagian penutup atau kesimpulan, biasanya berisi tentang interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik atau proses yang dijelaskan dalam teks eksplanasi. Nah, ada berbagai jenis teks eksplanasi, salah satunya adalah teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat sains seperti gejala alam, terjadinya pelangi, aliran listrik, dan sebagainya. Berikut contoh teks eksplanasi ilmiah yang terdapat pada buku siswa kelas 6. Pada wacana mengenai Michael Faraday, bagian ini merupakan pernyataan umum di mana berisi tentang uraian singkat topik yang akan dibahas, yaitu penemuan dari Michael Faraday. Kemudian bagian ini merupakan deret penjelas atau penjelasan yang mana berisi penjelasan mengenai alur penemuan dari Michael Faraday tersebut. Dan pada bagian ini merupakan penutup atau kesimpulan, di mana berdasarkan penemuan dari Michael Faraday itu dapat dijadikan sebagai pengembangan kelistrikan di era modern. Nah, demikian materi mengenai teks eksplanasi. Jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian hidupkan notifikasi dengan klik tombol lonceng. Jangan lupa like, komen, serta share apabila video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Nah, setelah menonton video tadi, sudah jelaskan mengenai apa itu teks eksplanasi, apa ciri-cirinya, serta apa contoh teks eksplanasi. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memaparkan sekali lagi mengenai contoh teks eksplanasi, yaitu fenomena alam mengenai banjir. Tolong disimak baik-baik ya, dibaca dan dicermati.
Nah, itulah tadi salah satu contoh teks eksplanasi mengenai fenomena banjir. Nah, setelah mengetahui apa itu teks eksplanasi, kita akan mempelajari mengenai ringkasan atau cara meringkas. Nah, apa sih itu ringkasan? Ringkasan merupakan memendekkan bacaan dengan mengambil intisari sebuah bacaan dan mengambil struktur bacaan. Sehingga dalam ringkasan ini struktur bacaan tetap, hanya saja bentuknya yang lebih pendek karena dipendekkan. Adapun langkah-langkah dalam membuat ringkasan, yang pertama yaitu membaca naskah asli. Yang dimana dalam membaca naskah asli ini kita harus membaca naskah asli atau perlu diulang-ulang, mengetahui inti dari tulisan, serta mengetahui maksud dari sudut pandang penulis. Yang kedua, mencatat gagasan utama, yang dimana kita membaca bacaan sambil mencatat gagasan pokok. Nah, dan menggunakan gagasan pokok untuk membuat ringkasan tersebut. Yang ketiga, menggunakan kalimat baru, yang dimana kita mengambil inti bacaan untuk membuat ringkasan, serta mengurutkan dengan membuatkan sebuah kalimat baru. Dan yang terakhir, yaitu ketentuan tambahan, yang dimana menyusun ringkasan harus berupa dalam kalimat tunggal, serta meringkas kalimat menjadi frasa dan frasa menjadi kata. Nah, apa saja sih manfaat membuat ringkasan? Ada 4 manfaat membuat ringkasan. Yang pertama, memudahkan pembaca isi pokok suatu bacaan. Yang kedua, memudahkan membaca isi pokok suatu bacaan serta mengingat kembali pada materi dengan cepat. Tak lupa, membuat ringkasan juga dapat melatih kreativitas seseorang. Nah, setelah mempelajari mengenai teks eksplanasi dan cara meringkas, saatnya kita mempelajari mengenai cara meringkas sebuah teks eksplanasi. Bagaimana sih cara meringkas sebuah teks eksplanasi? Untuk lebih jelasnya, mari kita nonton video yang Ibu sajikan. Setelah menyaksikan video tadi, kalian sudah paham kan mengenai cara meringkas sebuah teks eksplanasi serta langkah-langkahnya. Nah, pada pertemuan kali ini, mari kita sama-sama untuk
meringkas sebuah teks eksplanasi. Sebelumnya Ibu sudah Ayo kita coba sama-sama untuk meringkas teks eksplanasi tersebut, yang dimana kita pertama-tama harus menentukan para gagasan pokok dari teks tersebut, yang dimana paragraf pertama gagasan pokoknya yaitu pengertian banjir, paragraf kedua merupakan penyebab banjir, serta yang ketiga penanganan banjir. Jadi, ada yang tahu tidak ringkasannya seperti apa? Nah, jadi sudah jelaskan mengenai apa itu teks eksplanasi, apa itu meringkas, bagaimana cara meringkas, serta bagaimana cara meringkas sebuah teks eksplanasi. Jadi, setelah melakukan pembelajaran, Ibu ingin kalian mengerjakan sebuah tugas yang Ibu nanti akan share di grup WhatsApp kalian. Tugasnya seperti ini ya. Nanti kalian kerja dan Ibu juga akan menyuruh kalian membuat sebuah ringkasan dari teks eksplanasi yang telah Ibu sediakan. Setelah itu, kalian meminta ayah, ibu, kakak, atau adik kalian untuk memvideo cara kalian membaca sebuah teks eksplanasi dan ringkasan teks eksplanasi kalian. Sudah paham? Ibu rasa sudah paham. Nah, jadi anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu belajar dan tetap disiplin meskipun di era pandemi ini ya. Dan Ibu ingin mengingatkan pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai pantun. Jadi pelajari apa itu pantun dan bagaimana aturan-aturannya. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.